Hari upaya pencarian pesawat AirAsia QZ8501 masih terus berlangsung. Salah satu tim yang ikut dalam upaya pencarian adalah tim dari Kopaska atau Komando Pasukan Katak, pasukan elit Angkatan Laut. Seperti apa metode pencarian yang sering dilakukan oleh Kopaska? Bersama saya telah hadir di studio Letkol Laut Hendrikus, Wakil Komandan Satkopaska Armada Barat, dan anggota Satkopaska Armada Barat Sersan 1 Kuswoto. Pak Henry dan Pak Kus, selamat datang di Berita 1. Terima kasih, Mbak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Pak Henry, saya ingin tanyakan terlebih dahulu. Ini kan sudah memasuki hari kelima. Unsur dari darat, laut, dan udara bersinergi untuk melakukan evakuasi jenazah korban. Satuan apa saja yang dikerahkan untuk evakuasi dari Armada Barat? Baik, terima kasih, Mbak. Kami akan sebelumnya menjelaskan, ya. Kita dari Komando Pasukan Katak Armada RI Kawasan Barat, ya, yang berada di bawah pembinaan kita ada dari Satkopaska, kemudian dari Dinas Penyelaman Bawah Air, kemudian ada beberapa unsur KRI yang di bawah pembinaan Komando RI Kawasan Barat. Ini sudah diberangkatkan ke lokasi sudah beberapa hari yang lalu. Kemudian dari Armada Timur pun juga sudah diberangkatkan. Begitu juga dengan dari Korps Marinir. Di situ ada Denjaka dan Intai Amfibi. Jadi dari TNI AL ini sudah beberapa mengerahkan kekuatan untuk mendukung penuh dari tugas Basarnas. Sehingga dalam melaksanakan tugas ini kita bisa saling membantu dan bersinergi untuk melaksanakan evakuasi secepatnya. Seperti apa yang telah diperintahkan dari Panglima TNI untuk membantu penuh dari Basarnas ini. Jadi total ada 5 hingga 6 satuan ya yang sudah Anda sebutkan tadi? Ya, kurang lebih begitu. Ini sejak hari apa nih Pak sudah diutus menuju ke lokasi pencarian? Semenjak mendengar kejadian ada hilangnya pesawat tanggal 28, kita sudah dapat warning dari Mabes TNI AL melalui Armada RI Kawasan Barat, dan kita sudah menyiapkan pasukan untuk diberangkatkan. Nah, kemudian keesokan harinya pada saat tanggal 29, kita memberangkatkan kurang lebih 19 personil dibagi dua, di mana 10 personil itu berangkat melalui KRI dari Banda Aceh yang di bawah pembinaan Kolonel Lamil. Kemudian 9 personil menggunakan pesawat TNI AL. Nah, waktu itu kita standby yang dari pesawat itu di Pangkal Pinang, di Lanal Babel. Itu belum ketahuan pesawat jatuh di mana. Kemudian setelah ketahuan identifikasi informasi dari nelayan itu ada sekitar Selat Karimata, kita semua termasuk KRI menuju ke sana. Kemudian anggota kami dari pasukan Katak pun merapat ke Pangkalan Bun. Jadi sampai saat ini ada 19 orang dari satuan yang Anda komandoi yang berada di sana? Ya, waktu setelah yang berangkat pertama itu, Mbak. Sebelum yang dari Hercules yang dari Halim berangkat ada sekitar 47, memperkuat untuk membantu penyelaman di sana. Gitu. Dan apakah sekarang sudah dilakukan proses pencarian jenazah? Sampai detik ini kami sudah kontak dengan anggota kami yang ada di lapangan. Karena cuaca masih buruk, badai, sehingga belum bisa dilaksanakan penyelaman. Karena ketinggian ombak sampai 2 atau 4 meter, sehingga penyelam belum bisa turun. Tapi mereka sudah standby di kapal di KRI Banda Aceh yang suatu saat cuaca baik dia akan melaksanakan evakuasi. Karena memang kita juga dengar pemberitaan dalam 5 hari terakhir ini cuaca buruk kerap menjadi kendala tidak dilakukannya evakuasi dari hari ke hari seperti itu ya. Dan ini menjadi faktor yang memang sangat penting ya Pak. Walaupun di dalam laut itu mungkin sebagai penyelam, apakah cuaca buruk juga mempengaruhi? Itu sudah pasti, Mbak. Cuaca buruk itu pasti akan berpengaruh sedikitnya. Ya. Terutama karena dalam melaksanakan penyelaman, penyelam ini tidak hanya turun penyelam saja. Dia sudah mempunyai organisasi tugas. Ya. Dalam organisasi tugas itu, dia di situ ada penyelam, ada supervisor, ada attendant, ada checker. Nah, dengan menggunakan perahu karet atau si rider rep itu, dia menuju lokasi, dia melaksanakan proses penyelaman, sehingga penyelam ini tidak turun sendiri, selalu ada untuk menjaga keselamatan ini. Nah, dengan cuaca buruk ini,
otomatis memungkinkan tidak hal memungkinkan itu. untuk penyelam mendekat ke Karena situ. setiap ada yang bertugas untuk melakukan penyelaman ke dalam, harus ada yang tetap berada di permukaan. Betul, untuk sebagai Aero- kontrolnya. Ini apa saja tadi Anda sempat sebutkan, ada beberapa Di situ ada supervisor, supervisor. kemudian ada attendant, kemudian ada checker, kemudian ada penyelam untuk berikutnya. Masing-masing tugasnya apa aja tuh Pak Henry? Seperti checker, dia untuk saat penyelam itu mulai turun, dia sudah menghitung. Menghitung waktu. Nah, menghitung waktu. Berapa lama penyelam ini ada di bawah air? Dia yang akan mengontrol. Oke. Nah, kemudian di situ ada attendant. Tugasnya? Tugas dari attendant itu adalah mengantisipasi jika terjadi trouble. Dia yang akan turun ke bawah dan mencari Iya. penyelam yang lain. Kemudian supervisor, dia yang mengendalikan dari penyelam itu seluruhnya. Oke. Gitu. Jadi Sehingga penyelam itu tidak langsung turun atau tidak terorganisasi, tidak. Dalam pencarian apalagi seperti SAR gini, semuanya adalah terkoordinir. Baik. Yang kita perhatikan di sini adalah zero accident ya, Pak. Keselamatan dari penyelam sendiri sebelum menyelamatkan yang lain. Betul, maka itu kita harus tunggu sampai benar-benar ada komando yang jelas karena sudah cuaca yang baik, Betul. bisa koordinat yang tepat di mana harus melakukan penyelaman seperti itu kira-kira ya Pak Henry. Kalau Pak Kus sendiri sudah pernah ikut operasi evakuasi apa saja Pak? Ada banyak evakuasi yang sudah dilakukan. Mungkin yang saya masih ingat itu adalah evakuasi waktu kapal KM Sentosa 10 tenggelam di perairan Kepulauan Riau. Tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 97. Dan pada saat itu bisa diceritakan sedikit seperti apa operasi pencariannya? Karena itu titik tenggelamnya kita sudah koordinat titik tenggelamnya sudah tahu, jadi kita langsung fokus di titik penyelaman itu dan memang langsung ketemu ketemu kapal yang tenggelamnya, kemudian kita berupaya masuk ke dalam kapal karena penumpang banyak di dalam itu, kita menyelamatkan satu persatu mengeluarkan korban yang ada di dalam. Berapa jumlah korban pada waktu itu Pak? Pada waktu itu sekitar 60 sekitar Jadi 60. cukup memakan waktu ya? pada Cukup waktu memakan itu? waktu. Berapa lama tuh Pak waktu itu? Waktu itu kita di sana sekitar 8 hari. 8 hari untuk pelaksanaannya. Apakah ada pengalaman proses pencarian lain mungkin di kurun waktu yang sama pada waktu itu? Untuk di KM Sentosa 10 sendiri pelaksanaannya adalah sebenarnya cukup mudah kalau di situ karena visibility-nya bagus, kemudian dari pantai juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 200-an meter. Oke. Jadi maka dari itu 8 hari ya tadi Ya, Anda katakan ya, sekitar 8 hari 8 hari. untuk 60 korban. Ini dia 100 meter dari pesisir pantai. Ya. Nah Pak Henry, kalau kita melihat dari titik koordinat tempat terakhir ditemukannya korban terapung, itu 100 mil dari pantai. Dan keadaan cuaca yang seperti ini, kira-kira akan sesulit apa nanti di Medan untuk bagi para penyelam-penyelam Anda melakukan proses pencarian dan kemudian evakuasi? Sekarang kendala yang paling berat dihadapi itu adalah masalah cuaca. Ya kan? Kalau penyelam sendiri mungkin karena kita sudah terlatih, ya kan, dalam melaksanakan penyelaman ini, yang sekarang kita hadapi adalah cuaca. Seperti tadi saya sampaikan di awal, ya kan, penyelam ini bisa turun dan tidak hanya penyelam saja, dia ada organisasi tugas ya. Seperti tadi saya bilang ada organisasi tugas, ada supervisi, dia akan mendekat ke sasaran itu menggunakan perahu karet atau sea radar. Nah, dengan cuaca seperti ini tidak mungkin penyelam ini bisa turun. Belum lagi yang kita dengar informasi di sana itu kelandaian agak jauh. Dia mau jarak 100 mil, mau jarak 200 mil, sebenarnya tidak ada masalah, gitu. Sekarang tergantung cuaca. Walaupun jaraknya 50 mil, tapi kalau cuacanya buruk, Baik. orang juga tidak bisa nyelam. Jadi jarak ke pesisir juga tidak ada relevansinya, tapi di sini cuaca yang menjadi faktor Iya, paling penting. betul. Karena harus ada kestabilan permukaan air laut itu untuk timnya untuk bisa tetap berada di atas dan menghitung waktu dan sebagainya. Betul. Seperti itu ya. Jarak pandang ini apakah juga ditentukan? Karena tadi Pak Kus sempat mengatakan jarak pandang yang bagus mempermudah proses evakuasi juga seperti itu ya.
Betul. Jadi setiap daerah, apalagi dengan cuaca seperti ini, visibility itu di perairan akan berbeda. Ya kan? Sekarang kalau cuaca cerah, perairannya misal perairan luas, dia dengan sinar yang terang itu dia akan bisa sampai kedalaman sekitar 5-10 meter, kita masih visibility itu jarak pandang masih bisa 5 meter. 5-10 meter itu udah baik sekali ya. Udah baik. Nah, tapi kalau sudah masuk ke seperti sungai yang gini, dia kan perairannya itu agak keruh, sehingga visibility 1 meter pun mungkin kita susah. Jadi posisi laut yang di dekat muara itu akan cenderung lebih gelap gitu ya. Termasuk yang sekarang kejadian air Asia ini di perairan Selat Karimata. Nah, itu seperti apa karakteristiknya, Informasinya kan dasar itu adalah berlumpur, lumpur pasir. Nah, itu mungkin pada saat di kedalaman 30 yang mendekati badan pesawat mungkin agak keruh. Gitu. Tapi masih kedalaman 15, kalau cuaca cerah masih bagus. Sehingga pada saat penyelam itu turun, dia akan menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa aja Seperti tuh, Pak? senter bawah air yang kedap, ya kan? Itu untuk membantu penerangan, atau menggunakan health and sonar untuk mengetahui metal-metal yang, karena pecahan pesawat itu kemungkinan kan ada yang benda-benda tajam, untuk menghindari itu. Ya, itu juga tuh Pak Kus, saya mungkin mau bertanya lewat pengalaman ya. Kalau visibility yang sangat minim, itu kan kita tidak tahu juga apakah benda yang akan kontak dengan badan kita itu berbahaya atau tidak. Itu bagaimana mengakalinya, Pak? Kita menyelam biasanya menggunakan pakaian yang disebut wetsuit. Jadi wetsuit itu adalah memang pakaian selam yang fungsinya adalah yang pertama itu sebagai alat untuk menahan kita dari hawa dingin. Yang kedua untuk menghindari terjadinya goresan dari benda-benda tajam yang ada di dalam laut. Sehingga dengan menggunakan itu kemungkinan goresan itu langsung kena badan kita akan terhalang oleh wetsuit, oleh pakaian selam tadi. Demikian. Pak Kus dan Pak Henry, kita tahan dulu diskusi dan kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa, Dialog akan kembali sesaat lagi.